Hai morning kocok kelab pagi guys. Oke, kali ini ketemu saya lagi Aswin dari Kelab Motor ya. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai dan diberkati Tuhan tentunya. Oke. Terima kasih yang sudah support channel saya di YouTube maupun yang follow di IG dan Facebook. Oke. Ya, kali ini saya mau bagi informasi aja guys ya. Berbagi itu indah ya. Nah, kali ini saya mau bagi pengetahuan buat kamu semua tentang sistem kerja motor injeksi itu seperti apa sih, apa aja yang perlu diperhatikan kebersihannya supaya motor injeksi dan motor metikmu itu kondisinya bisa selalu prima ya guys ya. Oke, akan saya kasih ilustrasi karena kebetulan ini ada motor Vino ya, motor Vino yang mau servis perawatan lengkap di Kilap ya guys ya. Oke, di Odo ini sudah 28.000 tapi 28.000 terus speedometernya mati guys ya. Oke, 28.000 tapi terus speedometernya mati, nggak disambung lagi kabelnya ya. Kita lihat kondisinya seperti apa. Belum pernah diservis guys ya, hanya pernah ganti fan belt, drive belt 1 kali dan roller ya. Oke, kita lihat seperti apa kondisinya. Ikutin video saya ini, sekaligus saya akan jelaskan sistem injeksi itu seperti apa sih ya. Oke, check it out. Oke ya guys, ini Vino udah 23.000 bukan 28.000 ya, 23.000 tapi speedonya udah mati 6 bulan. Nah ini kira-kira udah, soalnya ini perharinya sehari bisa sekitar kurang lebih 50 kilo ini pulang pergi ya, setiap hari selama dipakai kerja. Ini sedang dilakukan perawatan rutin lengkap ya. Ini kita cek, ini kami cek semua filter-filternya. Ini filter dari CVT ya, filter CVT. Nah ini filter udaranya. Kalau filter udaranya udah pernah ganti sih, kelihatan dari bentuknya ya. Filter udara pernah ganti kalau filter udara. Oke, ini sedang dilakukan pembongkaran dulu karena mau diservis lengkap, dilakukan perawatan lengkap. Kita tunggu ya guys ya. Oke, nah ini motor injeksi ya guys. Saya akan coba jelaskan gimana kerjanya motor injeksi ya. Oke, jadi motor injeksi itu saluran bahan bakar dan udara itu berbeda ya guys ya. Jadi bahan bakar dan udara itu nanti ketemunya di ujung manifold saat mau masuk ke ini loh. Ini kan injektor ya. Ini injektornya kan ada di sini. Injektornya ada di sini. Jadi ini kan paling ujung. Ini udah mau masuk. Ini udah hampir mau masuk ke ruang pembakaran ya. Jadi kan gini. Nah ini kan posisinya gini ya guys ya. Jadi kalau injeksi itu sistemnya bahan bakar disemprotkan langsung, makanya dibilang ada mobil direct injection. Nah direct injection itu berarti injeksi langsung ya, injeksi langsung ke ruang bakar. Makanya motor injeksi itu bahan bakar disemprotkan langsung ke ruang bakar. Lah ketemunya dengan udara ya di ujung sini guys ya. Ini kan ini dia bahan bakar disemprotin langsung ke ruang bakar ya kan. Terus kemudian udara. Oke, kita ngomong dari udara dulu ya. Udara kan masuk dari, jadi jalur udara itu masuk dari filter udara ya, dari box filter ini, terus jalan melalui selang karet ini, kemudian melalui throttle body dulu ya, throttle body. Ini namanya throttle body ya. Jadi kalau kayak di motor karbu ya ini karbu, tapi ini kalau karbu kan udara dan bahan bakar bercampurnya di karbu ya, makanya di
pengkabutannya di karburator ya. Jadi kalau injeksi itu pengkabutannya langsung di ruang bakar. Jadi udara dan injeksi bahan bakar itu ketemunya langsung di ruang bakar. Jadi ini udara melalui throttle body ya, throttle body ini. Kemudian nah ini guys, ini kan kelihatan nih kotor throttle bodinya. Nah ini kalau throttle body kotor gini, ini itu ada sensor. Ini di sini tuh ada sensor oksigen ya. Ini kan ada sensor oksigen. Dia yang mengatur berapa banyak oksigen yang diperlukan untuk pembakaran ini terjadi ya. Jadi ketika ini dibuka, kan kamu grip gasnya dibuka, itu kan akan semakin banyak oksigen yang masuk. Jadi pembakaran itu kan terjadi karena ada oksigen ya. Jadi bukan hanya udara, tapi oksigen ya, oksigen. Ketika ini dibuka, dan akan banyak udara yang masuk yang mengandung oksigen ya. Jadi semakin besar ini maka aliran bahan bakar di sini nanti dia akan semakin banyak juga. Nah, semua ini diatur oleh ECU ya. Diatur oleh ECU secara otomatis oleh ECU. Jadi kan berapa persen udah oksigen yang masuk, berapa persen semprotan bahan bakar yang harus disemprotkan itu nanti diatur oleh ECU. Oke. Ya, makanya ini ada isinya sensor-sensor. Nah, ini kalau kotor gini itu sensornya nanti keganggu. Ya. Keganggu ini juga bisa menyebabkan kalau di Honda itu ada modenya ya. Kalau di Honda kan ada modenya. Mode 0, 1, 2 ya. Itu kan mode itu bisa berubah ketika kadar oksigen yang dibaca oleh ECU ini dia kurang ya. Jadi ECU-nya akan membaca kalau kadar oksigen yang masuk ini kurang, dia akan mode itu akan berubah, akan ditingkatkan ya guys ya, ditingkatkan sehingga ketika meningkat bahan bakar ini akan nyemprotnya lebih kencang ya. Jadi motormu bisa jadi lebih boros. Oke. Jadi kalau di Honda itu ada modenya itu otomatis ketika dari ketinggiannya. Mereka mengukurnya pakai ketinggian. Jadi kalau semakin kita ke daerah dataran tinggi itu kan oksigennya semakin tipis. Oksigennya semakin tipis maka dia modenya otomatis berubah. Jadi semakin ketika oksigen ini kurang, mode itu akan berubah, akan naik satu tingkat gitu lah. Ketika oksigen ini berubah, modenya berubah, dia akan bahan bakarnya juga bisa menjadi lebih boros ya, karena itu pembacaan dari sensor oksigennya dia keganggu. Ya itu bisa juga. Mode itu bisa juga berubah ketika filter udara kotor ya. Itu maka kebersihan filter udara itu harus diperhatikan karena filter udara ini yang menyaring kotoran supaya tidak masuk ke throttle body ya, supaya tidak masuk ke throttle body. Dan supaya karena kalau filter udara juga kotor itu kan dia berarti kayak napasmu, kayak kamu pakai masker gitu loh, pakai masker itu aja kan nggak enak ya, napasnya kan keganggu. Jadi ini kalau filter udaranya kotor, yang harusnya oksigen yang masuk itu 10%, tapi karena filternya kotor jadi cuma 5%. Nah itu sensor akan membaca, berarti kan ada kekurangan oksigen untuk pembakaran di sini. Nah itu ya guys, itulah gunanya gunanya menjaga kebersihan filter, cek rutin filter udara ya, supaya throttle ini nggak kotor ya, supaya throttle-nya ini tetap terjaga kebersihannya, supaya sensor-sensornya ini supaya nggak terganggu pembacaannya ya, karena semua kan diatur oleh ECU otomatis ya. Jadi kalau di Yamaha itu ada settingan CO-nya ya, CO 0, 1, 2, 3, 4, bisa min juga itu untuk mengatur kandungan oksigen dan juga pembakaran di sini juga ya. Jadi di Yamaha itu ada settingan itu juga bisa berubah, tiba-tiba bisa berubah ketika kandungan ini kurang terganggu ya, pembacaan sensor udara dan bahan bakar ini terganggu. Oke ya. Jadi kalau itu tadi saluran udara ya guys ya, saluran udara lewat throttle, lewat manifold, kemudian ketemu dengan bahan bakar di ujung manifold sini ya, ketika masuk ke ruang bakar. Nah kalau saluran bahan bakar itu dimulai dari tangki ya guys ya, tangki
di dalam tangki ini ada, kalau Yamaha ini diletaknya di bahan kayak gini. Kalau Honda di atas itu ada apa namanya, ada filter udara ya, kok filter udara apa masuk, sorry, filter bensin ya. Jadi di dalam ini ada full pump sebelum full pump itu ada filter bensin, ada filter full pump, ada filter bensin. Nah, filter bensin itu yang gunanya menyaring kotoran supaya nggak sampai masuk ke sedot full pump dan masuk ke injektor, karena lubang injektor ini kan kecil banget ya, kecil banget loh ini loh, sama rambut aja kecil lubang injektor, kelihatan nggak kelihatan kan? Nah ya, karena ini lubang injektor ini kecil-kecil banget. Ini ada berapa ini? Ada 4 ya? 4 atau 6 itu. Kalau nggak 4, 6 tuh. Saya matanya juga nggak kurang kelihatan. 6 ya? 6 kayaknya ya. Itu ada 6 lubang di sini. Itu kecil, lubangnya kecil banget. Kalau sampai kemasukan kotoran dari bahan bakar itu kan bampet ya guys. Jadi ketika bampet itu nanti akan pembacaannya juga terganggu ya, karena yang harusnya disemprotkan bahan bakar yang harusnya disemprot itu 2 mili per second, karena bampet ya, jadi hanya cuma 1,5 atau 1 mili per second kan, jadinya kalau pembacaan sensor terganggu ya motormu bisa batuk-batuk ya, bisa batuk-batuk kayak telat bensinnya gitu juga bisa, karena pembakarannya tidak sempurna. Ya, jadi antara perbandingan antara udara dan bahan bakar itu nggak seimbang lah ya. Jadi antara perbandingan antara oksigen dan bahan bakar itu nggak seimbang. Jadi kalau motor injeksi itu kesimpulannya ya guys ya, jadi yang harus diperhatikan itu kebersihan dari filter bensin ya, karena filter bensin yang menyaring kotoran dari bahan bakar ke, ini kan bahan bakar dari tangki disaring ke pakai filter bensin, itu dipompa melalui selang bensin ini, terus kemudian disemprot ke injektor ini ya. Jadi injektor itu bisa kotor juga, bisa berkerak, karena sisa-sisa dari bahan bakar ini kan setelah kita berhenti semalam itu kan bahan bakarnya kan ngering ya, di sini kan mengering, jadi bisa menyebabkan kerak juga di lubang injektor ya, bisa menyebabkan kerak juga di lubang injektor. Apalagi kalau kualitas bahan bakarnya di bawah pertamax ya guys, di bawah pertamax itu bisa kelihatan banget, apalagi premium tuh. Kalau sudah premium, kalau ngering itu kan biasanya kelihatan tuh ada kerak-kerak putih-putihnya. Nah itu kan bisa menyumbat lubang injektor. Jadi kesimpulannya ya, motor injeksi dan matic itu yang harus dijaga kebersihannya adalah filter udara ya, filter udara, terus filter bensin ya, supaya terus injektor ya. Injektor ini harus rutin dibersihkan juga karena lubangnya kecil-kecil ya. Injektor ini pakai injektor cleaner, ada alatnya ya guys ya, injektor cleaner itu ada alatnya. Oke, terus kemudian filter udara karena yang menyaring udara masuk ke melalui throttle body. Oke, lah kalau yang motor matic ada tambahannya perawatan CVT ya. Kalau motor matic ada tambahannya perawatan CVT. Oke ya guys. Jadi kalau motor injeksi itu ya perawatannya, filter bensin, terus filter udara ya, supaya udara yang masuk dan bahan bakar yang masuk ke injektor itu tersaring dengan sempurna ya, tersaring dengan bagus. Oke, semoga bisa dipahami ya guys ya. Oke, itu tadi ya guys kondisinya motornya Vino ya. Tadi sudah kami lakukan servis perawatan lengkap, sudah bersih, sekarang udah oke lagi ya. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk motor injeksi dan CVT matic itu tadi ya. Oke, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam modifikasi Indonesia. Salam sukses dan sehat buat Anda, saya, dan semuanya.